Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai titrasi asam basa. Sebelumnya, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu dan siapkan PDF yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, titrasi asam basa adalah kegiatan untuk menentukan konsentrasi larutan atau asam atau basa. Nah, nanti kalian di dalam pelajaran kali ini akan menemukan istilah titik ekuivalen, yaitu titik di mana keadaan asam atau basa tepat bereaksi. Nah, nantinya juga akan kalian ketahui titik akhir titrasi, yaitu saat di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Nah, sebenarnya kegiatan titrasi itu adalah kegiatan meneteskan larutan standar ke dalam sebuah labu Erlenmeyer, di mana di dalam labu tersebut juga ada larutan yang akan kita cari tahu konsentrasinya. Seperti itu. Nah, sedangkan di dalam ini alat ini namanya buret. Di dalam buret itu ada namanya larutan standar yang sudah kalian ketahui molaritasnya atau konsentrasinya. Nantinya akan diteteskan ke dalam labu tersebut. Nah, kegiatan meneteskan ini nantinya dilakukan sampai konsentrasi yang di labu Erlenmeyer ini diketahui. Nah, cara mengetahuinya adalah nanti kita akan menemukan namanya titik ekuivalen. Jadi misalkan awalnya itu dia larutannya bening. Nah, terus ditambahin terus, ditetesin terus, digoyang-goyangkan, ternyata larutannya misalkan warnanya masih tetap. Nah, masih tetap bening. Nah, diteteskan terus sampai dia akan mengalami perubahan warna. Nah, setelah yang larutan di dalam labu ini mengalami perubahan warna, berarti dia sudah mencapai titik ekuivalen. Seperti itu. Nah, nanti kalian harus menghitung berapa banyak larutan yang diteteskan ke dalam labu tersebut untuk mencari tahu si molaritas larutan yang di dalam labu tadi. Kayak gitu. Nah, itu proses kegiatannya ya, gambaran kegiatannya seperti apa. Nanti dijelaskan lagi di video yang selanjutnya. Nah, terus nantinya di dalam labu ini bukan hanya larutan yang akan dicari tahu molaritasnya, tetapi ada juga namanya indikator. Nah, indikator ini yang akan membantu adanya perubahan warna tersebut. Jadi misalkan indikatornya dikasih indikator PP. Nah, berarti nanti larutan bening ini kalau ditambahin terus bisa jadi berubah warna merah, misalkan seperti itu. Jadi tergantung indikatornya apa. Nah, indikator itu juga ada 3, ada MM, PP, dan BTB. Dan ini digunakan sesuai dengan karakteristik larutan yang akan diuji coba, seperti itu, atau yang akan dicari tahu. Nah, untuk lebih lengkapnya cara titrasi, nanti kalian buka LKS halaman 9. Nah, untuk gambaran bagaimana kegiatan titrasi tersebut, nanti akan Ibu berikan sebuah video. Nah, setelah kalian melakukan sebuah praktikum, biasanya kita akan diminta untuk melakukan perhitungan untuk mencari molaritas tadi. Nah, tetapi kalau misalkan di LKS atau di buku-buku itu bentuk praktikumnya itu sudah digambarkan melalui sebuah soal seperti itu. Nah, kalau misalkan melalui sebuah soal, berarti kalian harus mengerjakan soal tersebut dengan bantuan sebuah rumus. Nah, di sini rumusnya ada 3 yang digunakan untuk materi titrasi asam basa. Nah, rumus yang pertama adalah A dikali mol asam sama dengan B dikali mol basa. Nah, ini rumus yang pertama ini akan kalian gunakan jika di soal itu diketahuinya mol. Nah, A itu adalah valensi asam, B itu adalah valensi basa. Jadi valensi asam dikali mol asam sama dengan valensi basa dikali mol basa. Nah, yang rumus yang kedua adalah A dikali MA dikali lagi VA sama dengan B dikali MB dikali VB. Nah, ini kalian gunakan jika di soalnya diketahui molaritas salah satu larutan, nah, dan volume. Jadi kalau ada keterangan berapa mili, berarti pakai rumusnya yang kedua. Nah, terus untuk yang ketiga adalah A dikali gram per mr sama dengan B dikali gram per mr. Nah, mr-nya masing-masing untuk senyawa tersebut. Nah, ini digunakan jika di soal itu diketahui massa dari salah satu larutannya atau zatnya, seperti itu. Nah, rumus-rumus ini juga bisa saling digabung. Misalkan diketahuinya ada massa, ada volume juga. Nah, misalkan yang diketahui volumenya asam, massanya massa basa. Nah, berarti nanti kalian pakai volume asam yang rumus A dikali MA dikali VA, volume kan, volume asam,
Nah, yang untuk yang B-nya kalian pakai yang ada masanya, yaitu B dikali gram per mr B dikali gram per mrb, seperti itu. Nah, terus ini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, larutan H2SO4 sebanyak 20 mili, berarti di sini ada volume ya. Volume H2SO4 berarti volume asam. Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Nah, di sini ada larutan basa dan ada molaritasnya. Dan indikator PP. Warna indikator akan berubah jika volume NaOH yang digunakan hingga 30,2. Berarti kalau ada volume NaOH yang digunakan, berarti dia yang ada di dalam buret ini. Seperti itu. Hingga 30,2 mili, berapakah konsentrasi H2SO4? Nah, di sini karena tadi H2SO4-nya atau asamnya itu menggunakan volume, dan si basanya juga pakai volume, berarti kita bisa pakai rumus yang kedua ini secara sempurna atau secara keseluruhan. Nah, tinggal dimasukin rumusnya adalah A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB VB. Nah, A-nya itu adalah valensi asam, berarti kita lihat jumlah H di asamnya. Karena H2SO4 berarti valensi asamnya 2 karena H2, kayak gitu. Nah, MA molaritas si H2SO4 kan yang ditanya, berarti tulis aja MA. Terus volume asam tadi volume H2SO4 berarti dia yang 20 mili. Nah, yang B adalah valensi valensi basa dari NaOH. Nah, karena OH-nya cuma 1, berarti valensi basanya 1. Terus di sini ada dikali MB. MB itu molaritas si basa, yaitu molaritas NaOH. Tadi kan dengan larutan NaOH 0,1 molar, berarti yang ini MB-nya. Nah, yang 0,1. Terus VB itu adalah volume si basa yang digunakan. Karena di sini yang digunakan sampai 30,2, berarti VB-nya adalah 30,2. Nanti tinggal dikali. A dikali MA dikali VA. Berarti yang bisa dihitung hanya A dikali VA-nya, yaitu 2 kali 20 menjadi 40. Berarti 40 MA. Terus yang sebelah kanannya berarti 1 dikali 0,1 dikali 30,2. Hasilnya adalah 3,02. Nah, untuk mencari MA-nya, ke atas ya, mencari MA-nya berarti 3,02 dibagi 40 sama dengan 0,03 molar. Seperti itu. Berarti didapat konsentrasi H2SO4 adalah 0,03 molar. Nah, untuk soal yang kedua, untuk menetralkan H2SO4 berarti masih asam, diperlukan 20 mili NaOH. Berarti di sini ada volume dari basa, kan diperlukan 20 mili NaOH, berarti volume basa. Yang punya molaritas 0,5 molar. Berarti di sini udah ada molarnya atau konsentrasinya si basa. Nah, berapakah massa? Nah, yang ditanya ini massa H2SO4 berarti massa asamnya. Di sini juga diketahui Mr. Nah, berarti di sini ada volume, ada massa. Berarti kita gabung tuh rumus-rumusnya. Nah, untuk si NaOH berarti pakainya yang volume. Untuk H2SO4 karena ditanya massa H2SO4 berarti pakai yang gram, seperti itu. Nah, berarti di sini untuk asamnya pakai yang A dikali gram per mRa sama dengan A dikali MB per kali VB, karena di sini NaOH-nya ada molar, ada volume. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Valensi asam karena H2SO4 berarti H-nya ada 2, berarti valensi asamnya 2. Nah, gram itu adalah massa si H2SO4 yang dicari, berarti tulis aja gram. Terus MRA yang udah dikasih tahu di soal adalah 98. Lalu valensi basa dari NaOH. NaOH berarti kan OH-nya cuma 1 kan? Nah, berarti valensi basanya 1. Terus MB itu adalah molaritas si basa, berarti 0,5. Terus volume basa yaitu 20 ml. Nah, tinggal dihitung. 2 sama 98 sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 habis. 98 dibagi 2 sisa 49. Berarti gram per 49. Sedangkan yang sebelah kanan jika dikali hasilnya 10. Berarti untuk mencari gramnya tinggal saling dikali. 49 dikali 10 adalah 490 gram. Seperti itu. Nah, terus ini tadi udah dijelaskan. Sekarang kita bahas tentang kurva. Jadi di titrasi asam basa ini ada juga kurva. Nah, kurva itu tergantung dari kombinasi larutan yang digunakan. Nah, untuk yang pertama ini ada kombinasi asam kuat dan basa kuat.
Nah, kalau misalkan diketahui di soalnya asam kuat dan basa kuat, berarti asam kuatnya itu yang ada di labu yang akan dicari, sedangkan basa kuatnya yang ada di buret yang ditambahkan terus-menerus itu. Jadi kalau misalkan kalian ketemu terus kata-katanya berurutan gitu kan, asam kuat, basa kuat, berarti asam kuatnya yang di labu, basa kuatnya yang di buret, seperti itu. Labu itu yang dicari, berarti kalau yang buret itu yang ditambahkan, seperti itu. Nah, di sini kurvanya. Kalian juga harus tahu dulu pH asam, basa, dan netral. Kalau pH asam itu pasti dia lebih kecil dari 7. 6, 5, 4 sampai ke bawah terus itu pH asam. Jadi semakin kecil berarti dia semakin kuat asamnya. Nah, kalau basa dia lebih dari 7. Kalau misalkan angkanya gede sampai 14 misalkan, itu berarti basanya sangat kuat, basa kuat. Nah, untuk pH netral berarti 7. Terus di sini Ibu tuliskan pH netral itu 7, berarti dia di tengah-tengah. Nah, karena di sini asam kuat dan basa kuat, berarti dia dimulai dari asam yang ditambahkan basa, ya kan? Nah, terus di sini asam kuat berarti dia nilainya sangat kecil, jauh dari 7 ya. Berarti dia sangat di bawah. Terus nanti setelah ditambahkan basa berarti kan dia lama-kelamaan akan netral. Nah, berarti dia terus naik sampai ke pH netral yaitu 7. Nah, tetapi kalau misalkan dia ditambahkan terus-menerus, dia akan lama-kelamaan menjadi bersifat basa. Kenapa? Karena basanya menjadi lebih banyak gitu. Misalkan kayak asam ditambahkan terus sampai ketemu netral. Nah, terus tapi kelebihan nih nambahinnya. Nanti lama-lama dia akan ngikut ke seperti sifat yang ditambahkan ke dalamnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia awalnya asam ditambahin basanya kebanyakan, ya lama-lama jadi basa. Nah, terus untuk menghitung konsentrasi berarti yang kalian catat itu adalah volume dari basa yang ditambahkan. Misalkan Bu saya netesin sampai 20 mili, berarti nanti yang digunakan adalah volume basa yang 20 mili, seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah kurva basa kuat dan asam kuat. Nah, karena di sini yang ditulis duluan adalah basa kuat, berarti basa kuat itu yang ada di labu, yang ada di bawah. Nah, yang ditambahkan adalah asam kuatnya, yaitu yang ada di buret, kayak gitu. Nah, karena basa kuat yang ditambahkan, yang akan dicari konsentrasinya, berarti kita mulai dari atas. Karena basa kuat berarti dia jauh dari 7, angkanya besar. Nah, karena dia ditambahkan asam kuat, lama-kelamaan dia pH-nya akan turun, ya kan? Karena asam itu kan pH-nya kecil. Lama-lama dia akan turun sampai ke pH netral. Kalau kebanyakan dia lama-lama akan bersifat asam, ngikutin sama yang ditambahin, kayak gitu. Nah, terus dia kayak gitu. Yang ketiga adalah asam lemah dan basa kuat. Berarti di sini dimulai dari asam lemah yang ditambahkan basa kuat. Nah, kalau asam lemah, kalau asam kuat itu kan angkanya kecil banget. Kalau asam lemah tuh nggak kecil, nggak gede kayak gitu, di bawah 7 tapi ya mendekati 7. Bisa mungkin 6, bisa mungkin 5 kayak gitu. Makanya di sini kurvanya agak dekat ke 7. Nah, terus kalau asam lemah, apapun yang berbau lemah jika ditambahkan basa atau asam kuat, dia akan mengalami namanya proses menjadi larutan penyangga kayak gitu. Nah, larutan penyangga itu nanti bedanya dia akan menghasilkan sebuah garam. Kalau dia ditambahkan basa, berarti dia menjadi garam basa. Kalau dia ditambahkan asam kuat, berarti dia menjadi garam asam, seperti itu. Nah, di sini contohnya ada CH3COH, itu adalah asam lemah dari asam asetat atau asam cuka. Lalu ditambahkan basa kuat NaOH menjadi CH3COONa. Nah, ini adalah yang disebut tadi garam basa. Nah, sama tapi dia kalau misalkan ditambahkan basa terus-menerus, dia lama-kelamaan akan bersifat basa juga. Nah, terus yang keempat basa lemah dan asam kuat. Ada yang lemah ditambahkan yang kuat, berarti dia nanti akan menjadi larutan penyangga juga. Nah, karena dia dari basa lemah, berarti dia dari kurvanya di atas, tapi nggak jauh ke atas, cuman di atas tapi masih mendekati 7 gitu. Nah, terus di sini dia akan mengalami larutan penyangga dan kalau kelebihan dia akan bersifat asam sesuai dengan apa yang ditambahkan. Contohnya di sini ada NH3 dan HCl yang akan membentuk NH4Cl. Nah, NH4Cl ini adalah contoh dari garam asam. Kayak gitu. Nah, untuk yang tadi ditambahkan itu adalah larutan standar. Larutan standar adalah larutan digunakan dalam buret yang tadi akan diteteskan itu. Nah, terus untuk titrasi, ciri-ciri larutan standar. Nah, ciri-cirinya yang pertama, tingkat kemurniannya harus tinggi.
Nah, terus juga kalau misalkan mau menggunakan alat-alat untuk titrasi itu semuanya harus bersih. Misalkan alatnya labu Erlenmeyernya itu harus dicuci dulu berulang-ulang, baru nanti dielap sampai bersih, dan jangan sampai ada sisa-sisa zat yang tertinggal di pinggir-pinggirnya. Karena nanti itu akan mempengaruhi tingkat ketelitiannya kayak gitu. Nah, misalkan harusnya dia 5 tetes itu udah berubah gitu warnanya, tapi ini sampai 10 tetes belum gitu. Atau misalkan harusnya tetesannya banyak, tapi ini tetesannya sedikit aja udah berubah kayak gitu, itu kan berarti nanti akan bergeser nilainya kayak gitu. Nah, terus ini tidak higroskopis. Terus memiliki massa relatif tinggi, stabil, tidak beracun dan harganya murah. Kenapa harganya murah? Karena nanti kan dia akan diteteskan terus-menerus. Nah, kalau dulu ya Ibu praktikum, itu kalau misalkan dia kelewat sedikit itu harus diulang kayak gitu. Kenapa? Karena nanti dia tidak sesuai nilai konsentrasinya. Maka dari itu dia harganya harus murah. Kenapa? Karena kita akan menggunakannya dalam jumlah yang banyak kayak gitu. Nah, kesimpulannya jadi, dalam titrasi, larutan dalam buret digunakan untuk mengukur konsentrasi larutan di dalam labu. Jadi yang di dalam labu ini belum tahu, yang ini udah tahu. Jadi yang udah tahu itu kita gunakan untuk mencari yang belum tahu. Nah, terus saat larutan dalam buret diteteskan, goyangkan labunya. Jadi ditetesin nih, 1 tetes, terus digoyangin. Oh, kalau misalkan hilang warnanya gitu kan, pertama ditetesin merah, terus pas digoyang jadi hilang, berarti itu belum titik ekuivalen. Nah, tetesin lagi kayak gitu. Nah, itu ditetesin sampai dia berubah warna. Kalau udah berubah warna berarti berhenti kayak gitu. Jadi sampai di titik ekuivalen atau titik akhir titrasi. Tapi kalau kalian tetesin terus ya itu udah melewati titik ekuivalen kayak gitu. Nah, lalu lakukan sampai larutan dalam labu berubah warna, dan berubah warna itu adalah kondisi titik ekuivalen seperti itu. Sekian penjelasan dari Ibu, nanti PR-nya akan dijelaskan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.